Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati kepada pengasuh Universitas Zainul Hasan Genggong, yaitu kepada Kiai Mutawakil Al-Allah SHMM. Yang kedua yaitu kepada Bapak Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, yakni Associate Profesor Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Yang ketiga yaitu yang saya hormati kepada dosen pembimbing pertama, yakni Bapak Dr. Ahmad Humaydi MPDI. Yang keempat yaitu yang terhormat kepada Bapak Farih Purwantoro SSI MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Said Husain Gimnastiar, kelas 8B, Prodi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya di sini akan mempresentasikan seminar proposal yang berjudul tentang pengaruh lulusan pesantren dan non pesantren terhadap prestasi akademik mahasiswa Prodi PAI di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Kraksan, Probolinggo. Kenapa saya di sini mengambil judul tersebut? Karena pengalaman saya sendiri, yakni dari bukan lulusan pesantren atau bisa disebut non pesantren, yang dimana saya agak kesulitan mengimbangi rekan-rekan saya atau mahasiswa yang lain yang dari lulusan pesantren, serta saya juga kesulitan mengimbangi dari materi yang berfokus pada pembelajaran agama Islam, yang dimana di sana biasanya sudah diajarkan sejak dari pesantren maupun dari lembaga yang keagamaan Islam. Jadi itulah alasan saya mengapa mengambil judul tersebut. Yang pertama yaitu pendahuluan. Latar belakang penelitian ini yaitu dikarenakan pengaruh lulusan pesantren atau latar belakang mahasiswa dari lulusan pesantren maupun non pesantren dapat mengakibatkan prestasi akademik mahasiswa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran di perguruan tinggi. Yang kedua, mahasiswa Prodi PAI berasal dari latar belakang pendidikan pesantren dan non pesantren dengan perbedaan pendekatan pembelajaran, yang dimana yang dari lulusan pesantren kebanyakan sudah mendapat basic atau sudah mendapat materi keagamaan sejak dari pesantren atau dari sekolah-sekolah keagamaan. Yang ketiga yaitu observasi awal menunjukkan lulusan pesantren cenderung unggul dalam prestasi akademik karena disebabkan faktor tersebut, yaitu sudah memiliki basic keilmuan di bidang tersebut. Yang keempat yaitu kesenjangan antara harapan ideal dan realita membuat perlu kajian empiris untuk mengoptimalkan strategi pembelajaran dan pembinaan mahasiswa. Karena kesenjangan antara dari lulusan pesantren dan lulusan non pesantren harus dikaji secara empiris supaya kita dapat mengetahui apakah terdapat pengaruh atau tidak adanya pengaruh terhadap prestasi akademik. Selanjutnya yaitu batasan dan rumusan masalah. Batasan masalah di sini subjeknya yaitu mahasiswa aktif Prodi PAI angkatan 2022. Yang kedua yaitu variabelnya latar belakang pendidikan mahasiswa Prodi PAI, yaitu dari pesantren atau dari non pesantren, serta prestasi akademiknya yaitu dinilai dari IPK atau nilai mata kuliah inti PAI dari semester 1 sampai 6.
Yang ketiga yaitu tidak mengkaji faktor lain seperti sosial ekonomi, motivasi, atau strategi pembelajaran dosen secara mendalam. Hanya berfokus kepada nilai mata kuliah mata kuliah inti PAI saja, dan juga berfokus kepada latar belakang pendidikan mahasiswa tersebut dari pesantren atau dari non pesantren. Rumusan masalahnya yaitu ada dua. Yang pertama, bagaimana latar belakang pendidikan pesantren atau non pesantren mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa prodi PAI Unza. Yang kedua, apakah terdapat perbedaan prestasi? Apakah terdapat perbedaan prestasi akademik antara mahasiswa prodi PAI lulusan pesantren dengan non pesantren di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong? Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan pesantren atau non pesantren terhadap prestasi akademik mahasiswa prodi PAI Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Tujuan kedua yaitu mengetahui perbedaan prestasi akademik antara kedua kelompok tersebut. Selanjutnya manfaat penelitian. Ada dua manfaat. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Manfaat teoritis di sini menambahkan khazanah ilmu pendidikan tentang pengaruh latar belakang pendidikan terhadap prestasi akademik. Yang kedua yaitu manfaat kedua yaitu bagi Unza referensi, evaluasi, dan pengembangan program pendidikan, sehingga universitas tersebut bisa mengevaluasi bagi yang lulusan pesantren dan lulusan non pesantren terjadi pertimpangan yang sangat jauh atau bisa mengimbangi yang dari lulusan pesantren, sehingga mata pelajarannya atau fokus pembelajarannya bisa disesuaikan dengan problem tersebut. Bagi mahasiswa tersendiri yaitu manfaatnya wawasan tentang kelebihan dan tantangan akademik. Jadi mahasiswa dapat mengetahui tantangan dan kelebihan apa saja yang dapat diperoleh oleh mahasiswa dari lulusan pesantren maupun lulusan yang non pesantren. Yang ketiga yaitu bagi pesantren yaitu bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga pendidikan pesantren atau sekolah-sekolah yang di bawah naungan pesantren dapat meningkatkan mutu pendidikannya untuk mempersiapkan jenjang ke selanjutnya yaitu jenjang perkuliahan, sehingga siswa-siswanya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran di perkuliahan. Manfaat sosialnya yaitu untuk meningkatkan kesetaraan dan pemahaman antar kelompok lulusan. Selanjutnya kajian penelitian terdahulu. Saya di sini mengambil contoh dari M.Rokim terbitan 2022, bandingkan prestasi lulusan pesantren vs non pesantren, fokus pada prodi bahasa Arab IAIN Kediri. Yang kedua yaitu dari YN Khalifah terbitan 2025, komparasi prestasi santri vs non santri, fokus pada siswa sekolah menengah. Yang ketiga yaitu LFNL Kamalin 2021, yaitu membandingkan IPK mahasiswa PAI konteks pandemi, tidak ada perbedaan signifikan. Yang terakhir AS Fanani DKK 2023, membandingkan prestasi mahasiswa Unza, fokus pada ujian komprehensi keislaman untuk IPK. Jadi kontribusi penelitian yang saya cantumkan tersebut yaitu fokus pada IPK dan latar belakang lulusan pesantren dan non pesantren, sehingga dapat memudahkan kami peneliti untuk menjadi referensi penelitian yang saya buat. Selanjutnya yaitu kajian teori.
Kajian teori yang pertama yaitu ada lulusan pesantren dan non pesantren. Yang pertama yaitu lulusan pesantren, yang dimana fokus pada pemahaman dan pengalaman ajaran Islam, memiliki disiplin tinggi, kemandirian dan penguasaan ilmu agama yang mendalam terhadap ilmu keagamaan Islam, sehingga yang lulusan pesantren memiliki basic keilmuan terlebih dahulu dibanding lulusan yang non pesantren. Yang lulusan non pesantren yaitu fokus pada ilmu pengetahuan umum dan keterampilan akademik luas sesuai standar nasional, lebih siap menghadapi perkembangan zaman. Jadi yang lulusan non pesantren lebih memiliki pengetahuan umum yang mendasar dan juga minim pengetahuan tentang ilmu keagamaan. Yang kedua, teori kedua yaitu prestasi akademik mahasiswa prodi PAI. Yang pertama yaitu berdasarkan teori Benjamin S. Bloom, prestasi akademik mencakup 3 domain atau 3 bagian. Yang pertama, kognitif, yaitu kemampuan meningkat, memahami, menerapkan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi materi. Yang kedua yaitu afektif, perkembangan sikap, nilai, dan emosi yang mempengaruhi karakter. Yang ketiga, psikomotorik, yaitu keterampilan praktis seperti melaksanaan ibadah, membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang dari ketiga kemampuan tersebut dapat diukur melalui indeks prestasi kumulatif atau IPK dan nilai mata kuliah inti PAI. Selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang saya buat yaitu kerangka berpikir ini menjelaskan bahwa prestasi akademik mahasiswa prodi PAI yang diukur melalui IPK semester 1 sampai 6 dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan sebelumnya, yaitu lulusan pesantren atau lulusan non pesantren. Kedua variabel tersebut diasumsikan memiliki kontribusi yang berbeda terhadap capaian akademik, baik dari aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan yang terbentuk dari pendidikan sebelumnya, yaitu dari lulusan pesantren atau lulusan non pesantren. Dari hubungan tersebut dapat dianalisis untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh yang signifikan yang kemudian dirumuskan dalam bentuk hipotesis, yaitu HA atau hipotesis alternatif yang menyatakan adanya pengaruh antara latar belakang pendidikan terhadap prestasi akademik, atau hipotesis nol atau HO yang menyatakan tidak adanya pengaruh antara kedua variabel tersebut. Selanjutnya, metode penelitian. Metode yang saya pakai yaitu metode kuantitatif, yaitu untuk mengumpulkan data yang diukur secara numerik untuk penelitian. Sedangkan pendekatannya saya memakai pendekatan komparatif, yaitu metode penelitian yang membandingkan 2 atau lebih kelompok variabel untuk mengidentifikasi penyebab, dampak, atau karakteristik dari subjek yang diteliti, sehingga kita tahu untuk mengukur pengaruh latar belakang tersebut terhadap prestasi akademik prodi PAI dapat dilihat dari metode tersebut, dari metode komparatif ini, sehingga bisa diketahui hasilnya ada pengaruh ataupun tidak. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi yang saya dapatkan yaitu 100 mahasiswa prodi PAI angkatan 2022 di Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Untuk sampelnya yaitu ada 80 mahasiswa. Kenapa 80 mahasiswa? Karena adanya ketertimpangan dari mahasiswa lulusan pesantren dan lulusan pesantren, timpangnya jauh, sehingga saya menggunakan rumus Slovin untuk
timpangannya supaya tidak jauh. Dan juga respondennya di kuesioner kurang lebih 80 mahasiswa. Nah, untuk lulusan pesantren yang menjawab yaitu sekitar 60 orang, untuk lulusan pesantren sekitar 20 orang. Teknik dan pengumpulan data yang saya pakai yaitu kuesioner untuk mengidentifikasi latar belakang pendidikan atau riwayat pendidikannya, yaitu dari pesantren maupun non pesantren, serta panjang waktunya. Yang kedua yaitu dokumentasi, yaitu saya dari nilai IPK dari semester 1 sampai 6 di Universitas Zainul Hasan Genggong. Untuk validitas dan reliabilitas instrumen yaitu dari uji validitas yang saya gunakan menggunakan teknik product moment atau mengukur kesahihan kuesioner. Yang kedua uji reliabilitas yaitu dengan menguji Crown Batch Alpha dengan A 0,60 maka dianggap reliable. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.